Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui penyebab anak pendiam dan cara menghadapinya. Anak yang pendiam sering dianggap dapat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk dengan orang tua. Padahal dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua diharapkan mendampingi anak, termasuk berdiskusi banyak hal. Anak yang pendiam dapat membuat orang tua sulit memahami apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa anak menjadi pendiam. Kemudian, cari tahu bagaimana menghadapinya dalam penjelasan berikut ini. Berbagai penyebab yang membuat anak pendiam. Umumnya, pada anak dengan karakter yang pendiam, ia masih akan banyak berbicara di depan orang yang dekat dengannya. Namun, bagaimana dengan anak yang awalnya banyak bicara, lalu tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan tidak bicara jika tidak ditanya? Sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab anak yang tiba-tiba berubah pendiam. Nomor 1, perceraian dan pertengkaran orang tua. Mungkin banyak orang tua yang tidak sadar bahwa masalah yang dimiliki dengan pasangan dalam pernikahan bisa berdampak buruk pada anak. Salah satunya adalah perilaku anak yang awalnya ceria kini menjadi pendiam. Diam bisa berarti banyak hal, mulai dari mengekspresikan rasa sedih, marah, dan lain sebagainya. Aksi diam ini adalah salah satu cara bagi anak untuk mengontrol situasi di mana ia tidak memiliki hak bicara sama sekali. Bahkan, saat anak mendadak jadi pendiam, bisa saja disebabkan karena anak ikut merasakan stres dan tekanan dari masalah yang timbul dalam keluarga. Anda dan pasangan mungkin merasa bahwa perpisahan adalah jalan yang terbaik untuk masing-masing pihak. Namun, anak Anda belum tentu memahami perceraian, sehingga perpisahan Anda menjadi hal yang sangat menyakitkan baginya. Oleh karenanya, anak mungkin memilih tidak banyak bicara, bahkan mogok bicara, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. 2. Saudara baru. Jika anak sulung Anda mendadak menjadi pendiam, salah satu alasannya bisa jadi karena ia baru memiliki adik atau saudara baru. Ya, anak Anda tentu merasa senang dengan kehadiran sang adik. Tetapi, hal lain juga timbul bersamaan dengan rasa khawatir yang dimilikinya. Sebagai contoh, anak mungkin cemburu pada adik barunya karena takut kehilangan perhatian orang tua. Apalagi, Anda dan pasangan mungkin juga sedang sibuk-sibuknya merawat sang adik. Bagi seorang anak yang selama ini menjadi satu-satunya, harus berbagi perhatian bukanlah hal yang mudah. Bukan berarti tidak mungkin anak Anda akan beradaptasi dengan situasi. Akan tetapi, mungkin di awal anak Anda masih berjuang keras, hingga mendadak jadi pendiam sebagai cara pertahanan diri terhadap kondisi yang baru. 3. Perundungan atau bullying. Masalah anak yang dihadapinya di sekolah tidak jarang menjadi penyebab anak tiba-tiba tidak banyak bicara. Bahkan, sekalipun Anda dan anak memiliki hubungan yang sangat erat, hal ini termasuk perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan teman di sekolah. Salah satunya adalah bullying. Perundungan atau yang biasa disebut dengan bullying yang terjadi di sekolah tiba-tiba terjadi dalam berbagai bentuk, fisik maupun psikologis. Pada anak tertentu, cara menghadapi kondisi ini adalah berdiam diri. Oleh karena itu, anak yang biasanya banyak bicara bisa saja mendadak jadi pendiam saat mengalami perlakuan di sekolah. Cara orang tua menghadapi anak yang pendiam. Anda mungkin merasa khawatir, bingung, atau bahkan merasa gagal menjadi orang tua saat tidak tahu cara yang baik menghadapi anak yang pendiam.
Cobalah untuk tetap tenang, karena ada beberapa cara yang bisa Anda praktekkan dalam menghadapi anak yang pendiam. Nomor 1, terima anak apa adanya. Salah satu cara untuk menghadapi anak pendiam adalah menerima keadaan anak apa adanya. Anda tidak bisa memaksakan anak untuk memiliki karakter sesuai dengan kehendak Anda. Justru, sebenarnya anak yang pendiam memiliki banyak kelebihan yang mungkin Anda tidak sadari. Sebagai contoh, anak pendiam cenderung lebih kuat, bisa mengontrol diri, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan, anak yang tidak banyak bicara biasanya lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. 2. Jangan simpulkan perasaan anak berdasarkan pengalaman. Jangan mudah menyimpulkan perasaan yang dirasakan anak. Anda belum tentu tahu perasaannya, meski mungkin Anda pernah mengalami hal serupa. Dugaan Anda terhadap kondisi yang dialami anak mungkin saja benar, tapi bisa jadi salah. Lebih baik ajak anak untuk lebih banyak berkomunikasi hingga ia nyaman untuk menceritakan perasaan yang dialaminya. Anda boleh saja menceritakan pengalaman pribadi yang serupa dengan yang sedang dihadapinya, tetapi jangan pernah menganggap Anda tahu apa yang dirasakan, lalu menyepelekannya. 3. Luangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah anak. Sisihkan waktu Anda untuk benar-benar mendengarkan anak. Tidak hanya mendengarkan keluh kesahnya melalui tutur kata, akan tetapi coba pahami gerak tubuhnya, sikap dan kebiasaannya untuk lebih memahami pikiran anak yang pendiam. 4. Hindari memojokkan anak. Memojokkan anak yang pendiam dengan cara membanding-bandingkannya dengan orang lain bukan cara yang tepat untuk menghadapinya. Justru, anak akan merasa tertekan jika Anda memaksanya untuk menjadi orang lain. Sebagai contoh, hindari mengucapkan kata-kata, "Bagaimana kamu bisa punya teman kalau kamu diam di kamar terus?" Atau, "Main sana, di luar seperti kakakmu itu." Daripada fokus kepada kekurangan anak yang tidak banyak bicara, cobalah untuk lebih fokus dengan kelebihan yang dimilikinya. 5. Jangan memberi label anak pendiam. Anda yang sudah dewasa saja belum tentu senang jika diberi label oleh orang lain. Begitu pula dengan anak Anda. Tentu ia juga tidak senang jika diberi label oleh kedua orang tuanya. Maka itu, hindari memberikan label kepada anak Anda. Jangan mengatakan bahwa anak Anda pendiam itu karena malu. Lebih baik katakan bahwa anak Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan orang baru, dan itu bukan sebuah masalah. Sementara itu, jika orang lain yang memberi label pada anak Anda, katakan bahwa orang tersebut masih belum kenal akrab dengan anak Anda. Oleh sebab itu, anak menjadi sedikit bicara di hadapannya. Tips membantu anak pendiam untuk lebih terbuka. Setelah Anda berhasil menghadapi anak Anda di rumah, kini adalah waktu Anda membantu anak agar bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia luar. Hal ini penting karena Anda tidak selamanya berada di samping anak. Maka itu, Anda perlu mengajarkan anak untuk bisa lebih terbuka. Nomor 1. Latih anak pendiam untuk bersosialisasi. Agar anak tahu bagaimana caranya beradaptasi dan berhadapan dengan orang baru, Anda mungkin ingin membantu anak bersosialisasi. Anda bisa melakukan hal tersebut dengan cara memperkenalkan anak terhadap berbagai situasi sosial. Mulailah dari situasi sosial dengan lingkup yang kecil terlebih dahulu. Sebagai contoh, lakukan bermain dengan satu teman baru. Namun, jangan memaksakan anak untuk berinteraksi dalam situasi sosial tersebut jika ia belum siap. Pasalnya, hal tersebut justru bisa memicu rasa cemas dan anak semakin enggan melakukannya. 2.
Rencanakan dengan matang. Jika Anda ingin benar-benar membantu anak Anda untuk bisa bersosialisasi dengan teman barunya, rencanakan dengan matang. Apabila anak Anda mendapatkan undangan ulang tahun dari temannya, beritahu anak Anda bahwa datang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya adalah hal yang baik. Anda bisa membantu anak untuk latihan berdialog dengan temannya tersebut. Misalnya dengan Anda berpura-pura menjadi temannya. Hal ini bisa membantu anak agar lebih natural saat nanti melakukan dialog yang sesungguhnya dengan temannya. 3. Beri anak pujian. Saat anak Anda berhasil melakukan sebuah interaksi dengan teman yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, tidak ada salahnya memberi pujian. Ucapkan bahwa anak Anda hebat karena telah berani melawan rasa takutnya. Namun, pastikan bahwa Anda memuji anak dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.